Halo sahabat BU, kembali di channel Nugroho BU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk para sahabat BU semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang kegiatan saya sebagai juri di event lomba kompetensi siswa SMK tingkat provinsi DKI Jakarta, sahabat BU. Selamat menyaksikan. Sahabat PU, nama bidang lomba yang sedang saya ikuti adalah wall and floor tiling, sahabat PU, yaitu sebuah perlombaan yang melombakan tentang pemasangan keramik pada dinding dan lantai. Tentu tidak sembarang pasang ya sahabat PU. Di situ ada kesulitan-kesulitan yang harus tempuh oleh para pesertanya. Di antaranya, para peserta sudah harus bisa menggambar pola pada permukaan keramik ya. Tidak hanya digambar, para peserta juga harus bisa memotong pola yang sudah digambar tadi hingga menjadi sebuah potongan yang rapih ya. Kemudian ketika keramik-keramik tersebut selesai dipotong, maka para peserta harus memasangnya. Tentu dengan ukuran yang sesuai, kesikuan yang sesuai, ketegakan yang sesuai, kerataan yang sesuai, dan juga kedataran yang sesuai, beserta standar-standar lain yang kami tentukan, sahabat PU. Dalam perlombaan ini tidak hanya hasil yang kami tuntut, namun ketepatan waktu juga mempengaruhi penilaian kami, sahabat PU. Kemudian untuk kategori yang kami nilai itu ada dua golongan ya. Yang pertama adalah tentang subjektif marking ya. Yang kedua adalah tentang objektif marking. Subjektif marking itu berupa visualnya nanti seperti apa, kebersihannya seperti apa, attitude dari pesertanya seperti apa, cara kerja, kemudian segala hal terkait tentang subjektivitas ya. Nah, kemudian untuk objektivitas yaitu tentang segala hal yang dapat kita ukur dengan alat ukur, misal dengan meteran untuk mengukur meteran, siku untuk mengukur kesikuan, kemudian water pass untuk mengukur ketegakan dan kedataran, kemudian jidar aluminium untuk mengukur kerataannya, sahabat PU. Nah, kemudian yang kita lihat di video ini adalah proses pemotongan pola pada permukaan keramik, sahabat PU. Untuk ukuran keramik yang kami pakai di event-event seperti ini adalah keramik berukuran 20x25 dan biasanya kami mempergunakan produk dari Asia Tile. Catatannya, apabila kita membeli sebuah keramik yang berbeda warna, itu tidak masalah, yang penting mereknya sama, supaya ukurannya sekalipun selisih itu tidak terlalu banyak, sahabat PU. Karena kalau ada selisih pada ukuran keramik, maka akan sangat merepotkan pada saat pemasangan keramik tersebut, sahabat PU. Kemudian untuk soal yang dikerjakan para peserta di lomba kompetensi siswa tingkat provinsi DKI Jakarta ini, pada dinding itu adalah pembuatan pola berbentuk monas, sahabat PU. Kemudian pada lantainya itu pembuatan pola gambar dengan tulisan DKI, seperti itu. Nah, yang sedang dilakukan oleh peserta di depan itu adalah proses penggambaran pola pada permukaan keramik, dilakukan dengan alat ukur penggaris baja, tentu sesuai dengan ukuran yang telah kami tentukan, kemudian di marking atau ditandai dengan spidol ya. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan pemotongan dengan alat-alat potong yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di antaranya ada penggores lurus ya, seperti yang dapat sahabat PU lihat di sisi kanan atas video ini, sahabat PU, itu adalah penggores lurus. Kemudian ada juga wet cutter tile ya, kemudian ada alat-alat bantu lainnya. Nah, di sini kami tidak mempergunakan gerinda ya, karena hasilnya tidak bagus ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, gerinda itu menimbulkan debu dan itu tidak standar yang kami terapkan ya, karena di perlombaan ini harus minim debu, sahabat PU. Pemotongan lurus
Yang kami sarankan adalah mempergunakan penggores lurus seperti ini. Penggores lurus seperti ini itu di pasaran dijual dengan berbagai macam ukuran. Ada yang ukurannya 60 cm, 80 cm, bahkan hingga 120 cm, sahabat PU. Sahabat PU bisa mempergunakan penggores lurus ini untuk keperluan pemotongan keramik maupun pemotongan granit ya, atau homogeneous style, sahabat PU. Nah, ketika keramik tadi sudah ditandai dengan spidol sesuai dengan ukuran ya, kemudian bisa langsung dipotong dengan penggores seperti ini. Kuncinya adalah bahwa keramik itu ketika lapisan glasurnya sudah tergores ya, maka tinggal diungkit saja dan otomatis akan langsung terpotong. Nah, seperti yang telah dilakukan oleh peserta di depan ini, berhasil memotong satu keping keramik. Hasilnya tentu lebih rapi, sahabat PU, jika kita banding hasil potongan dengan menggunakan gerinda konvensional. Nah, prosesnya seperti ini. Keramik yang sudah ditandai tadi digores bagian atasnya saja, kemudian bisa langsung diungkit untuk potongan-potongan yang tidak ada unsur potongan runcing ya. Namun kalau ada potongan yang runcing, kemudian ada potongan yang berbentuk letter L seperti itu, memang tetap harus mempergunakan alat bantu. Nah, ketika sudah digores seperti ini potongan lurus ya, sahabat PU. Nanti setelahnya bisa langsung diungkit dan terbelah menjadi dua. Pada lomba kompetensi siswa seperti ini yang kami standarkan untuk pemotongan lurus itu mempergunakan penggores lurus ya. Kemudian untuk pemotongan lengkung itu mempergunakan jangka potong untuk membuat pola lingkaran seperti itu, sahabat PU. Nanti mungkin akan saya jelaskan pada video-video berikutnya ya. Kemudian untuk alat bantu itu ada yang namanya wet cutter tile ya. Jadi dia semacam gerinda namun memiliki meja. Dan putaran pisaunya itu terdapat cipratan air, sahabat PU, sehingga walaupun mempergunakan mesin namun tidak memunculkan debu. Dan dengan adanya cipratan air tersebut juga tentu dia dapat mengurangi gumpil seperti itu, sahabat PU. Nah, alat-alat bantu tadi misal wet cutter tile itu adalah tujuannya untuk seperti ini, sahabat PU. Jadi jika ada potongan yang runcing ya, maka itu kan tidak bisa langsung diungkit dengan menggunakan penggores lurus tadi, maka harus dipotong terlebih dahulu dengan menggunakan wet cutter tile seperti ini. Nah, alatnya adalah ini, sahabat PU. Sahabat PU bisa mendapatkan alat-alat seperti ini ya di toko-toko penyedia alat-alat teknik, sahabat PU. Nah, saran saya daripada pakai gerinda tangan ya, silahkan pakai wet cutter tile seperti ini. Ini produknya Ruby ada dan merek-merek lain ada, sahabat PU. Ini bisa untuk pemotongan keramik maupun untuk granit, sahabat PU. Nah, bagian-bagian yang runcing dipotong dengan menggunakan wet cutter tile tersebut. Kemudian ketika nanti yang bagian runcing sudah terpotong dengan alat ini, baru nanti bisa diungkit kembali, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan ya, bahasan sedikit terkait pelaksanaan lomba kompetensi siswa tingkat provinsi DKI Jakarta ini, sahabat PU. Semoga dapat menjadi sebuah wawasan baru ya buat para sahabat PU semua, karena ini masih ada kaitannya dengan bangun rumah dan renovasi, sahabat PU. Intinya channel Nugroho PU ini akan membahas segala hal yang terkait dengan bangun rumah dan renovasi ya, baik itu terkait dengan teknologi bangunan, kemudian tentang berjalannya proses bangun rumah maupun renovasi. Terima kasih, sahabat PU, kita ketemu pada bahasan berikutnya. Doakan kegiatan saya ini berjalan dengan lancar ya, sahabat PU.